Selamat datang kembali teman-teman Independent Training di channel Independent Training, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang playlist dari manajemen resiko. Nah, kita ada di sesi ketiga di mana kita akan membahas types of risk, di mana memang penentuan dari tipe-tipe resiko ini kembali lagi kepada acuan yang berbeda-beda. Nah, sehingga ada beberapa regulasi yang mungkin mengklasifikasikan tipe resiko ini menjadi beberapa item, sehingga beberapa jurnal, beberapa buku, beberapa regulasi sudah memiliki kategori tertentu. Nah, kali ini kita akan mencoba mengklasifikasikan types of risk menjadi 4 risiko. Nah, sebelum teman-teman kita bahas lebih lanjut apa saja 4 jenis risiko ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Independent Training. Ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu types of risk berdasarkan sumber ataupun literatur yang memang saya adopsi. Di sini, sebelum kita masuk kepada types of risk, apa saja itu, perlu disampaikan bahwa pentingnya time scale of risk impact. Jadi, kita perlu membuat analisis karena analisis ini akan menentukan action ataupun keputusan strategis yang akan diambil apabila kita membagi time scale of risk impact ini menjadi 3. Yang pertama, itu adalah risiko jangka panjang yang akan berdampak beberapa tahun kemudian, misalkan sampai dengan 5 tahun ke depan setelah keputusan diambil. Sehingga risiko jangka panjang erat kaitannya dengan keputusan strategik. Sebagai contoh, misalkan risiko peluncuran produk baru yang dipastikan akan timbul risiko yang tidak muncul saat itu juga. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak sekali contoh time scale of risk di mana dia masuk risiko jangka panjang yang setelah produk tersebut launch itu masih menimbulkan risiko. Nah, bisa itu produk F&B, bisa itu produk jasa, sehingga kita perlu melakukan review berkala atas produk yang telah kita luncurkan tersebut. Bisa produk asuransi, bisa produk jasa perbankan yang bisa memiliki dampak cukup strategis ataupun jangka panjang. Nah, penentuan klasifikasi ataupun time scale ini akan menentukan action apa yang kita ambil, karena jangan sampai dia mismatch antara risikonya jangka panjang dan mitigasinya ternyata bersifat operasional ataupun jangka pendek. Nah, itu yang perlu diperhatikan, dia masuk ke time scale yang mana. Nah, berikutnya ada risiko jangka menengah. Kalau kita lihat risiko jangka menengah ini time frame-nya dia lebih pendek, di mana berdampaknya dimaksimalkan pada 1 tahun ke depan. Nah, biasanya itu untuk proyek infrastruktur ada yang 1 tahun sampai dengan 2 tahun, di mana risiko 1 tahun sampai 2 tahun ini harus kita pantau, harus kita perhatikan. Bahkan harus kita analisis terlebih dahulu di awal pada saat kita memutuskan untuk menerima proyek ini. Pada saat kita katakanlah project bidding, kemudian kita berani menurunkan harga, maka akan ada anggaran yang harus kita cut. Nah, anggaran yang harus kita cut ini apakah memang mampu sesuai dengan appetite daripada BOD. Nah, ini yang mungkin bisa masuk ke dalam contoh risiko jangka panjang. Kita ambil contoh misalkan risiko project. Tapi misalkan project yang berumur 1-2 tahun, misalkan project-project yang memang time frame-nya kurang dari 2 tahun. Nah, berikutnya ada risiko jangka pendek, berdampak langsung seketika pada kegiatan operasional. Kebakaran, pencurian adalah contoh dari immediate effect yang dapat dikategorikan sebagai insurable risk. Nah, risiko jangka pendek ini kita lihat bahwa dia tidak perlu takes time waktu cukup panjang untuk memberikan dampak bagi jalannya operasional, seketika itu juga dia langsung memberikan dampak. Nah, ini yang harus membutuhkan mitigasi yang berbeda lagi, tidak membutuhkan mitigasi yang cukup strategik, tapi karena dia immediate risk, maka kita membutuhkan action yang juga cepat. Itu dari sisi time scale of risk impact-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam substansi dari pembahasan ini. Ada 4 tipe risiko yang sebetulnya sudah pernah kita singgung secara garis besar di konten sebelumnya. Ya. Yang pertama adalah compliance risk, hazard risk, control risk, dan opportunity risk. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa memang ini adalah tipe risiko berdasarkan literatur tersendiri. Nah, nanti teman-teman kalau melihat klasifikasi risiko dari POJK, melihat klasifikasi risiko dari framework IRM yang lain, mungkin akan menghasilkan klasifikasi risiko ataupun type of risk yang berbeda juga. Yang terpenting adalah substansinya perusahaan mampu mengidentifikasikan. Ya. Nah, sekarang kita lihat 4 tipe risiko. Yang pertama adalah compliance risk. Apa yang perlu kita lakukan compliance risk? Sudah saya kasih huruf kapital, we should minimize compliance risk.
risiko-risiko itu harus diminimalkan. Bagaimana caranya? Compliance terhadap regulasi akan berbeda dengan jenis industrinya. Kegagalan untuk meet the compliance akan menyebabkan license to operate yang dicabut. Bagi beberapa industri, kembali lagi bahwa kegagalan kita, failure untuk meet requirement, meet regulasi, maka akan menyebabkan license to operate yang bisa dicabut. Nah, ini mungkin untuk beberapa perusahaan yang memang hazardnya cukup tinggi, ya. Di sektor finansial erat kaitannya dengan misalkan risiko pencucian uang, money laundering. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang di beberapa bidang, termasuk bidang hukum, di kenotariatan, ada suatu statement yang menyatakan bahwa sumber uang itu harus jelas dari mana. Termasuk di transaksi perbankan, di nominal di atas sekian X rupiah, maka kita harus menyebutkan sumbernya dari mana, ya, karena adanya risiko pencucian uang yang muncul di sektor financial risk. Kemudian, dan itu harus kita comply, ya. Di sektor asuransi misalkan semakin kompleks apabila melibatkan proteksi premi antar negara. Ya. Kemudian sektor infrastruktur misalkan kaitannya dengan regulasi K3. Nah, jadi ada beberapa compliance risk yang memang harus kita minimalkan risiko terjadinya dengan cara kita comply to peraturan ataupun regulasi yang mengikat, ya. Nah, ya. So kembali lagi kesimpulannya bahwa kita harus meminimize compliance risk. Yang berikutnya kita lanjutkan kepada hazard risk. Hazard risk apa yang harus kita lakukan dalam verbnya, dalam kata kerjanya harus kita mitigate, harus kita mitigasi. Ini mungkin kaitannya dengan kasus health and safety risk, ya. Organisasi harus mengambil appropriate actions untuk mengeliminasi risiko tersebut. Perusahaan transportasi ini cukup rentan, perkeretaapian, infrastruktur juga sangat rentan dengan risiko ini. 3 pertimbangan utama terkait dengan hazard risk yaitu adalah necessary actions to prevent loss. Kita harus sudah mempersiapkan adanya tindak lanjut untuk mencegah terjadinya kerugian. Kemudian limit the damage. Jadi apa yang kita lakukan untuk meminimalkan dampak kerusakan. Yang terakhir adalah cost recovering. Jadi jangan lupa setelah terjadinya suatu event risk dan ternyata memang betul kejadian, kita masih harus menanggung apa yang namanya cost recovering. Cost recovering itu tidak hanya masalah in terms of cash outflow, tapi juga ada opportunity cost ataupun biaya kesempatan yang akhirnya harus kita jadikan resource untuk recovery cost. Jadi hati-hati, ada tiga harus kita prepare untuk hazard risk ini. Yang pertama adalah necessary actions to prevent the loss, ya. Kemudian limit the damage, apa yang harus bisa kita lakukan untuk meminimalkan dampak kerusakan. Yang terakhir adalah cost recovering, ya. Itu yang harus dipikirkan oleh pengambil keputusan terkait dengan mitigate hazard risk. Yang berikutnya adalah kita akan bahas control risk, ya. Control risk ini adalah untuk sifatnya yang opportunity risk, ya. Manage, kalau bagaimana dengan control risk, kita bisa memanage, ya. Nah, pada saat organisasi memutuskan untuk mengambil suatu proyek ataupun mengimplementasikan suatu perubahan, ya, misalkan changes in implementation of system misalkan, maka control risk merupakan bagian yang tidak terhindarkan. So, apa yang harus kita lakukan? Response to control risk. Bagaimana kita merespon? Perhatikan kita punya resource. Misalkan kita mengambil suatu project, itu adalah opportunity risk, ya, ataupun control risk yang artinya bisa kita manage, ya. Nah, kemudian kita harus memperhitungkan resource yang kita punya, buffer cadangan anggaran yang kita punya, cadangan sumber daya manusia yang kita punya untuk melaksanakan suatu project. Seberapa besar resource yang kita mampu terima untuk mengambil opportunity risk ini, ya. Nah, berikutnya adalah contingency fund. Ini mungkin yang berbicara kembali lagi kecukupan cash flow, contingency fund yang memang membutuhkan maturity suatu organisasi untuk bisa sampai pada level contingency fund yang memadai. Artinya apa? Sering sekali kita running out of cash karena kita mengambil proyek yang memang memang memberikan opportunity, tapi rupanya buffer kita tidak mencukupi, yang mungkin sehingga timbullah istilah-istilah dana pihak ketiga ataupun DPK, di mana hati-hati dengan DPK ini memang interestnya cukup besar. Well, itu kembali lagi kepada appetite dari BOD, apakah akan masuk ke dalam ranah itu ataupun tidak masuk ke dalam ranah pembiayaan, jenisnya seperti itu, ya. Nah, so apa yang kita lakukan dengan control risk? Manage. Apa yang kita lakukan dengan hazard risk? Mitigate. Dan apa yang kita lakukan dengan compliance risk? Minimize, ya. Nah, yang terakhir adalah opportunity risk,
Apa yang kita perlu kita lakukan adalah kita mengembrace. Apa kita embrace itu kita akan mengambil, ya. Jadi control risk, kembali lagi saya bikin kesimpulan dia perlu di manage, sementara opportunity risk kita akan ambil kesempatan ini. Opportunity risk referred to as commercial, speculative, or business risk. Opportunity risk adalah tipe risiko yang berpotensial untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan. Jadi opportunity risk tidak kita manage, tidak kita mitigate, tidak kita minimize, tapi akan kita ambil alih. Nah, ini yang kita sebut dengan embrace opportunity risk. Perusahaan perlu memutuskan appetite dan juga menghubungkan opportunity management dan strategic planning. Karena ini memang opportunity risk, hati-hati dia bisa berbalik menjadi tidak opportunity. Nah, sehingga perlunya opportunity management di sini dan strategic planning. Setiap keputusan yang diambil atas opportunity risk, maka itu adalah menjadi pertimbangan bersama dari BOD. Opportunity risk apa? Misalkan kita mengambil investasi surat hutang, pernahkah kita berpikir bahwa ternyata investasi surat hutang ternyata juga yieldnya memiliki opportunity, tapi juga dia memiliki default, misalkan terkait dengan market risk. Nah, itu yang kita bicarakan terkait dengan opportunity risk. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau factoring? Apakah kita mau menjual surat piutang kita ya kepada pihak ketiga, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu akan ada pihak yang mengcover. Hati-hati, factoring juga akan ada biayanya, ya. Nah, itu terkait dengan embrace opportunity risk. Jadi sudah 4 type of risk dan kita coba mensummary. Yang pertama adalah kita mau meminimize compliance risk dengan cara kita comply, kemudian kita akan melakukan mitigate terhadap hazard risk, kita akan melakukan mitigasi. Yang ketiga adalah kita akan memanage control risk, karena control risk sifatnya dia dapat dikontrol, kita akan memanage. Yang terakhir adalah kita akan mengembrace opportunity risk, atau justru kita menggrab kesempatan ini. Tentunya karena ini tetap saja namanya opportunity risk, dan ada side opportunity dan ada side-nya yang namanya risiko, sehingga kita perlu melakukan assessment yang namanya opportunity management dan strategic planning, ya. Nah, kemudian kita akan coba analogikan 4 types of risk ini ke dalam one risk event. Risk eventnya adalah memiliki mobil, ya. Pertama, opportunity karena memiliki mobil, ya. Event yang kita harapkan dapat terjadi tapi tetap ada potensi gagal. Ini lebih masuk kepada opportunity risk, ya. Opportunity risk ini tadi adalah event yang kita harapkan dapat terjadi tapi tetap ada potensi gagal, di mana probability-nya ada travel more easily, enhance job opportunity more mobiles, ya, karena pekerjaan kita sekarang sudah ditunjang oleh kendaraan sehingga mobilitas kita menjadi semakin baik. Yang ketiga juga dapat save money karena kita mungkin menggunakan kendaraan sendiri, sehingga kalau kita bandingkan misalkan dengan beberapa kali transportasi online menuju ke beberapa tempat, mungkin dengan kendaraan sendiri bisa jauh lebih menghemat pengeluaran kita. Itu dari sisi opportunity-nya. Tapi tetap ada potensi gagal, ya. Kita bicara travel more easily. Apakah iya dengan asumsi kendaraannya tidak mogok, jalanan tidak macet, ya. Sehingga tetap saja event yang kita harapkan tapi tetap ada potensi gagal, ya. Itu dari opportunity risk. Bagaimana kalau dari control risk-nya? Event yang akan terjadi tapi dengan dampak yang bervariasi. Katakanlah kita owning car-nya misalkan dengan kredit kepemilikan mobil. Ada interest yang berubah akibat kredit. Ada harga bahan bakar yang dapat berubah. Ada biaya perawatan yang bervariasi. Substansinya di control risk ini adalah eventnya sudah pasti akan terjadi dan memiliki variabilitas dampaknya, ya, mulai dari sisi tingkat bunga pinjaman mobil, kemudian harga bahan bakar yang bervariasi, yang naik turun sesuai dengan harga market, yang terakhir adalah biaya perawatan yang bervariasi, ya. Nah, bedanya apa tadi dengan opportunity risk? Kalau opportunity risk memiliki potensi gagal, kalau control risk sudah pasti akan dihadapi, tapi dengan tingkat variatif yang berbeda-beda. Berikutnya kita masuk kepada hazard risk akibat kita memiliki mobil. Pertama, secara signifikan dampaknya misalkan kita membeli mobil bekas tapi dengan kondisi yang sangat buruk sekali, ya, karena limitasi pengetahuan. Yang kedua adalah kecelakaan mobil. Yang ketiga adalah pencurian dan kriminal lainnya. Mitigate, asuransi misalkan seperti itu. Yang terakhir adalah compliance risk. Bagaimana kita berhadapan dengan risiko kepatuhan hukum. Pertama, kita harus memahami undang-undang yang ada di
dalam berkendara, ya. Kemudian kita memiliki juga compliance terhadap misalkan kita pasal-pasal terhadap asuransi, ya. Kita juga harus pahami. Yang ketiga, misalkan kita kepemilikan dari sisi legal kendaraan itu sendiri, bagaimana pajaknya, bagaimana BPKB-nya, itu dari sisi compliance risk, ya. Sehingga setiap risk event harapannya adalah teman-teman sudah mulai bisa mengidentifikasikan mulai dari opportunity risk, control risk, hazard risk, dan compliance risk. Nah, itu kurang lebih teman-teman pembahasan types of risk yang kita coba analogikan ke dalam analogi yang paling mudah, yaitu kalau kita memiliki kendaraan bermotor. Nah, itu adalah akhir dari pembahasan types of risk kita yang memang cukup bervariasi pembahasannya kalau teman-teman bandingkan dengan literatur lainnya, karena memang kembali lagi setiap literatur memiliki acuannya masing-masing. Yang terpenting adalah teman-teman memiliki underlying, memiliki acuan yang memang bersifat scientific ataupun sifatnya regulasi. Semoga bermanfaat teman-teman pembahasan types of risk kita yang terdiri dari 4. Jangan lupa ada compliance risk, opportunity risk, control risk, dan hazard risk, ya. Masing-masing memiliki verb ataupun memiliki kata kerja untuk bisa menggandeng 4 types of risk ini, ya. Semoga bermanfaat pembahasan ini dan stay terus di channel Independent Training.